di Syekhah Tamilah Hafizahullah Ta'ala. Kita sampai di halaman 122. Di antara bentuk cinta adalah al-muwalah, loyalitas, wal mu'adah, dan permusuhan. Dalil bahasanya loyalitas itu karena Allah, demikian juga permusuhan itu karena Allah. Qad ulima, telah diketahui, mimma mara, dari dengan orang yang telah lewat persyaratan al-mahabbah sebagai syarat la ilaha illallah, mencintai la ilaha illallah, dan orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dan hal ini yastalzim, berkonsekuensi membenci syirik, kekafiran, dan orang musyrik atau orang kafir. Ini sama dengan berlepas diri dari syirik dan orang musyrik. Fakilahuma, maka dua-duanya adalah kebalikan dari kalimat la ilaha illallah dan kebalikan dari ahlil kalimat, orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Maka apa dalil? Loyalitas itu karena Allah dan permusuhan itu karena Allah Azza wa Jalla. Jawabannya di antara yang tercakup di bawah, tercakup di dalam mencintai Allah adalah loyalitas karena Allah dan permusuhan karena Allah. Maka loyalitas itu mengikuti cinta, karena al-muwalat atau loyalitas itu mencakup cinta dan yang lain, cinta dan plus. Bagaimana permusuhan itu mencakup kebalikannya. Jika muwalat loyalitas itu lebih dari sekedar cinta, karena bergandeng dengan unsur an-nusrah, memberikan pembelaan. Sebagaimana al-mu'adah, permusuhan itu lebih dari sekedar benci karena digandeng dengan an-nufrah, ketidaknyamanan untuk bersama. Maka kesimpulannya mu'alat itu isinya dua unsur. Yang pertama adalah al-mahabbah, rasa cinta. Yang kedua an-nusratu, pembelaan. Sedangkan al-mu'adah, permusuhan itu mencakup dua hal, al-bughdu, kebencian, ditambah an-nufra, ketidaknyamanan. Fafihi maknan zaidan, maka pada mu'alah dan mu'adah itu terdapat sesuatu hal yang lebih plus, akan tetapi masih berkenaan dengan bihima, cinta dan benci. Dan orang yang seorang hamba yang betul-betul tulus dalam mencintai Allah, wajib loyalitasnya karena Allah dan permusuhannya karena Allah. Dan loyalitas karena Allah itu artinya memberikan keberpihakan kepada orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang dimaksud dengan benci karena Allah, permusuhan karena Allah adalah memusuhi orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manusia yang Allah cintai adalah Rasul dan orang-orang yang beriman. Dan sedangkan orang-orang yang Allah benci adalah orang kafir dan ahli batil. Menjadi kewajiban seorang hamba supaya loyalitasnya adalah pada orang-orang yang Allah cintai, dan permusuhannya adalah pada orang yang Allah musuhi. Wa hadza aslun mustafidun, dan ini adalah satu kaidah yang sudah terkenal. Peminal ayat al-waridati fi dzalika, dan di antara ayat yang berkenaan dengan hal itu adalah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai aulia, sebagai orang-orang dekat kalian. Artinya janganlah kalian mengandalkan mereka, janganlah kalian mempergauli mereka, karena sebagiannya adalah pembela bagi yang lainnya, atau lebih dekat dengan yang lainnya dalam masalah menolong dan pembelaan. Karena mereka semua sepakat untuk menyelisih kalian dan memusuhi kalian. Dan siapa yang memberikan loyalitasnya di antara kalian kepada mereka, lantas membantu mereka, maka dia bagian dari mereka.
min jumlatihim, bagian dari mereka, sampai akhir ayat innama walikumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Wali kalian adalah Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman, sampai akhir ayat. Fahada dalilun, maka ini adalah dalil min awdahil adillah, termasuk dalil yang paling gamblang bahasanya anna muwalata, bahasanya loyalitas billahi karena Allah dan memusuhi karena Allah itu adalah malzumatun, itu adalah konsekuensi dari cinta yang tulus kepada Allah dan Rasulnya. Maka dalam ayat ini terkandung penjelasan tentang keharuman menjadikan musuh-musuh Allah sebagai kekasih. Pematadaman dan kemudian yang kedua mengandung penjelasan bahasanya mereka itu loyalitasnya sebagiannya kepada yang lainnya. Kemudian yang ketiga ayat menjelaskan bahasanya siapa yang memberikan loyalitas kepada mereka yaitu Yahudi Nasrani, maka dia bagian dari mereka Yahudi dan Nasrani. Kemudian ayat yang kedua firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan ayah kalian dan saudara kalian sebagai aulia, artinya ausfia, orang-orang pilihan, bitonah orang yang dekat, yang menghalangi kalian dari iman dan menghalangi kalian dari ketaatan. Ini sahabul kufra ala iman, jika mereka lebih mencintai kekafiran daripada iman. Maka Allah Azza wa Jalla melarang memberikan loyalitas kepada mereka jika mereka jadikan kekafiran itu sebagai sesuatu yang dicintai, sesuatu yang muqaddam, lebih didahulukan daripada iman, meskipun mereka ini adalah saudara dan ayah sendiri. Dan larangan di sini menghasilkan hukum haram sebagaimana hukum asal larangan. Wa man yatawallahum minkum fa ulaika humudz zalimun. Siapa yang memberikan loyalitas di antara kalian kepada mereka, maka hanyalah mereka orang yang zalim, dikarenakan meletakkan loyalitas tidak pada tempatnya. Dan fidzalikal waktu, dan di waktu itu, waktu turunnya ayat ini, iman tidaklah diterima kecuali bagi orang yang mau berhijrah. Oleh karena itu, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang tidak mau berhijrah, jika ayahmu, anakmu, saudaramu, istrimu, keluargamu, dan harta yang kalian usahakan, iktaraftumuha, maknanya iktasabtumuha, kalian usahakan, dan perdagangan yang kalian khawatirkan ruginya, ada nafak itu laris, tidak laku dan laris, dan tempat tinggal yang kalian senangi, kalian merasa itu bagus, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jadi jalannya. Dan cinta di sini adalah yang diinginkan adalah cinta ikhtiari, cinta bukan cinta kodrati, namun cinta yang muncul atas keinginan kita sendiri, itu natobai, bukan cinta yang alami. Karena cinta yang kodrati alami tidak termasuk dalam beban syariat untuk menjaga diri darinya. Maka jika itu semula lebih kalian cintai daripada Allah, Rasulnya dan jadi jalannya, fatarabbasu aiting tadhiru, maka tunggulah sehingga Allah datangkan azabnya, yaitu Allah datangkan keputusannya. Ini adalah ancaman bagi orang yang lebih memilih kelezatan dunia daripada akhirat. Allah la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk pada orang-orang yang fasik. Allah tidak akan bimbing mereka, dan kefasikan adalah keluar dari ketaatan. Dikutip nampaknya dari situs Durrsaniyah yang di bawah pengawasan saya, Alawi Saqaf hafizallahu ta'ala, wala dalam bahasa Arab itu di kitab Lisanul Arab sama dengan muwala, sebagaimana kata Ibnu Arabi. Maka kalau ada dua orang yang bertengkar, lantas datanglah pihak ketiga untuk mendamaikan keduanya.
wa yakunu lahu fi ahadihima, maka dan orang ini, pihak ketiga ini kemudian ada rasa hawa cinta pada salah satu dari keduanya, maka dia kemudian berpihak padanya, atau yuhabihi, dia sungkan padanya, wala fulanun fulanat artinya mencintainya. Muli adalah nama yang dipakai oleh banyak orang, atau al-muwalli, bahwa Arab bisa artinya Tuhan, sang pemilik, sayyid, pimpinan, pemberi nikmat, yang memerdekakan, yang membela, yang mencintai, yang mengikuti. Bisa artinya tetangga, bisa artinya anak paman, bisa artinya sekutu untuk siap perang bareng. Al-aqid as-sihar bisa artinya adalah menantu, budak, orang yang memerdekakan, orang yang mendapatkan kebaikan. Ya, wa yulahadu, dan kita bisa lihat fi hadhil ma'ani, dari makna-makna ini rasanya semuanya adalah berfokus pada dua hal, an-nusratu wal mahabbah. Kesediaan untuk membela dan al-mahabbah dan rasa cinta. Wal walaya bil fathi, di fathah, itu untuk nasab, membela dan memerdekakan. Muala bidhammi pakai dhamma, dari kata-kata wala al-qaum. Wal muala kebalikan dari mu'adah, permusuhan. Wal wali kebalikan dari al-adu. Ta'ala mengatakan, semua yang menyembah sesuatu selain Allah, maka dia telah menjadikan selain Allah itu sebagai wali. Wali artinya dekat, wadunu dan dekat, wal muwala artinya al-mutaba'ah, mengikuti. Watawali, sedangkan tawali itu bisa artinya berpaling, dan bisa artinya mengikuti. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa in tatawallau, jika kalian berpaling, Allah akan gantikan sekelompok orang yang selain kalian. Artinya jika kalian berpaling dari Islam, Allah akan ganti sekelompok orang selain kalian. Dan firman Allah Ta'ala, dan siapa yang loyal di antara kalian, loyal kepada mereka di antara kalian, maka dia bagian dari mereka. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin, sungguh Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Maknanya, siapa yang mengikuti mereka dan membela mereka. Penulis kitab Al-Misbah Al-Munir mengatakan al-wali itu wazannya fa'il, maknanya fa'il dari kata-kata waliya, artinya idza qama bihi, jika berdiri dengan bantuannya. Contohnya firman Allah Ta'ala, Allahu waliyul ladzina amanu, Allah adalah wali orang-orang yang beriman. Dan boleh jadi wali itu maknanya maf'ul, fi haqqil muti, untuk orang yang taat, jika ada ungkapan al-mu'min waliyullah. Walahu muwalatan wa walaan, itu semacam dengan qatala yuqatil, artinya taba'ahu, mengikutinya. Kemudian pengertian barak dalam bahasa Arab, Ibnul Arabi mengatakan dari kata-kata bari'a artinya takhallasa, bebas. Dari kata-kata bari'a yang artinya bersih, wa taba'ata, dan menjauh. Dari kata-kata bari'a idza a'dara wa andara, jika memberikan peringatan dan menakut-nakuti. Bagaimana firman Allah Ta'ala, bara'atu minallahi wa rasul, artinya i'dzar wa indzar. Al-indzar peringatan, i'dzar dan pemberitahuan. Kemudian pengertian wala dalam makna istilahi, walaya artinya adalah anusur, pembelaan, rasa cinta, pemuliaan, menghormati, dan bersama yang dicintai secara lahiriah.
Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Allah waliyul ladzina amanu, Allah adalah wali orang-orang yang beriman, yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, mengeluarkan mereka dari tumpukan kegelapan menuju cahaya. Walladzina kafaru, sedangkan orang-orang kafir awliya'ut taghut, wali mereka adalah taghut yang mengeluarkan mereka dari sebuah cahaya ke dalam tumpuan kegelapan. Maka loyal dengan orang kafir artinya mendekatkan diri kepada mereka, menampakkan cinta kepada mereka dengan perkataan, perbuatan, dan niat. Pengertian bara dalam istilah adalah jauh, bebas, dan memusuhi. Ba'dal i'dzar wa indar, setelah memberikan alasan dan memberikan peringatan. Penjelasan atau pengertian al-wala wal bara, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala mengatakan walayah kebalikan dari al-adawah permusuhan, al-bughdu benci, kebalikan dari al-adawah kebencian, permusuhan, wal bughdi kebencian, wal bughdi dan jauh. Al-wali artinya orang yang qarib dekat. Ada kalimat dalam bahasa Arab hada ya lihada, artinya ya qarubu minhu dekat. Wa musamma al-muwalat, dan yang disebut dengan loyalitas kepada musuh Allah itu terjadi pada banyak cabang. Ada loyalitas kepada musuh Allah yang mengharuskan murtad dan hilangnya Islam secara total. Ada yang kurang dari itu karena tergolong dosa besar dan hal yang haram. Tatkala Allah telah mengikat persaudaraan, rasa cinta, loyalitas, pembelaan di antara orang beriman, Allah larang memberikan loyalitas kepada orang kafir seluruhnya, baik Yahudi ataupun Nasrani, orang-orang yang mulhidin, ateis, orang musyrik dan yang lainnya. Wa musyrikin wa ghairi dan yang lainnya kan minal usul. Jadi antara kaidah yang disepakati oleh jatah kaum muslimin adalah annakula mu'minin wahidin. Setiap orang yang beriman yang bertauhid, meninggalkan semua batal keimanan yang syariah, itu wajib dicintai, wajib kemudian berikan loyalitas dan pembelaan padanya. Wa kullu man